Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Nahnu TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahmi, bertemu untuk berbagi pengalaman dengan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat bagi saya dan juga untuk para pemirsa sekalian. Para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini untuk menjalankan dawuh atau perintah dari Allah SWT, di mana puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Allah memerintahkan kita puasa bukan tanpa alasan, bukan untuk kepentingan Allah, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang berpuasa pasti akan menjadi sehat karena organ-organ tubuhnya itu akan beristirahat, tidak terforsir terus-menerus sehingga cepat rusak. Dengan istirahat maka orang akan seperti semakin sehat. Jadi pada dasarnya tuntunan ajaran Islam ataupun perintah-perintah Allah kepada kita itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah tidak akan rugi kalau kita tidak melaksanakan perintahnya. Allah tidak akan bersedih kalau kita tidak melaksanakan perintahnya. Allah tidak akan turun kemuliaannya kalau kita membangkang misalnya. Justru kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita yang akan rugi dalam di dunia maupun rugi di akhirat nanti. Termasuk dalam hal puasa ini, dengan menjalankan perintah puasa maka kita akan jadi sehat. Sumu tasihu itu perintahnya, berpuasalah maka kamu akan jadi sehat. Sehingga berpuasa atau menahan lapar itu juga tidak hanya untuk umat Islam, umat non-Islam, umat agama lain pun yang ingin sehat juga mesti harus berpuasa. Mereka rela berpuasa untuk diet dan sebagainya. Itu kaitannya dengan puasa. Kemudian kaitannya dengan zakat misalnya, atau kaitannya dengan mendermakan sebagian harta yang kita miliki. Ada zakat bagi yang hartanya sudah mencapai nisab dan sudah haul 1 tahun, atau juga berinfak atau bersedekah yang hartanya belum mencapai haul. Ini pada dasarnya juga untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, termasuk terutama kepentingan bagi yang bersangkutan. Dengan menafkahkan hartanya dengan cara infak atau bahkan zakat, walaupun kelihatannya adalah berkurang, pada dasarnya adalah tidak berkurang, justru akan tambah sesuai perintah Allah, bahwa itu nanti akan jadi berkah, sehingga nambah kita tenang, tambah kita bahagia. Dengan begitu produktivitas juga meningkat, sehingga zakatu juga dikatakan dengan artinya an-numuwu, bertambah. Apalagi dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk berzakat itu yang disandingkan dengan perintah sholat. Jadi posisi zakat adalah sama dengan posisi kewajiban sholat. Bagi musolah waktu zakat, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam Al-Quran juga banyak tuntunan dengan zakat, antara lain bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada harta milik orang lain. Artinya apa? Kalau harta yang kita miliki itu tidak kita keluarkan, berarti kita menikmati, kita mengkonsumsi harta milik orang lain. Jadinya itu adalah dosa dan tidak akan berkah. Secara analogi itu ibaratnya tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan tiap hari dimasuki dengan makanan, minuman. Seandainya tidak ada yang dikeluarkan setelah masuk, numpuk di dalamnya, pasti akan menyebabkan masalah, pasti akan jadi penyakit. Maka setiap hari manusia selain makan minum juga harus mengeluarkan melalui buang air besar dan buang air kecil. Kalau tidak dikeluarkan udah pasti bermasalah, sakit, bahkan juga bisa meninggal.
Begitu juga dengan kita tiap hari, tiap bulan, sewaktu-waktu dapat rezeki. Maka rezeki itu mesti harus ada yang dikeluarkan. Kalau tidak ada yang dikeluarkan sama sekali, maka akan jadi masalah. Misalnya kita butuh makan, iman rezekinya nyarinya sulit, kalau tidak dikeluarkan untuk makan, nanti jadi masalah gitu kan. Nah, untuk yang kita keluarkan sehari-hari, ibaratnya kita mengeluarkan untuk buang air besar dan air kecil. Tapi manusia tidak cukup hanya mengeluarkan air besar dan air kecil, juga butuh mengeluarkan kelebihan zat yang ada dalam tubuh, misalnya kelebihan kalori, kelebihan protein, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, itu harus dikeluarkan, yang tidak cukup dengan buang air besar dan air kecil. Lah untuk itu harus dikeluarkan dengan cara mengeluarkan keringat, apakah dengan olahraga, apakah dengan sauna, yang mengeluarkannya ada sulit. Nah, ibaratnya zakat adalah mengeluarkan harta yang melalui keringat, sehingga kita akan susah payah, sebenarnya malas orang berolahraga. Pagi-pagi mending habis subuh minum sambil makan ringan, atau bahkan tidur lagi. Itu bagi orang yang tidak sadar kesehatan. Tapi orang yang sadar kesehatan, pagi ya harus olahraga, melakukan keringat, sehingga apa yang ada dalam tubuhnya akan berkeluar, sehingga dia akan siap. Begitu juga orang yang sadar zakat, sadar infak, maka dengan mengeluarkan zakat dan infak itu, harta yang kita miliki yang sebelumnya harus dikeluarkan, dengan dikeluarkan orang juga akan menjadi sehat, jadi berkah, hidupnya nyaman. Dengan begitu akan produktivitas juga naik. Bapak Ibu sekalian, walaupun secara fisik, secara material, harta yang kita keluarkan itu adalah berkurang, itu pada dasarnya tidak berkurang, itu paling enggak jadi investasi kita di akhirat kelak. Selain itu juga akan menimbulkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, sehingga kita dalam melakukan apapun dengan nyaman, enak, bahkan produktif meningkat, sehingga rezeki yang akan diperoleh juga akan bertambah. Jadi walaupun fisiknya berkurang, akan bertambah. Lainnya dari itu, kalau kita tidak mengeluarkan, kita simpan saja, belum tentu akan tambah banyak. Karena apa? Karena Allah sewaktu-waktu bisa mengambilnya. Allah dengan mudah untuk mengambil harta kita dengan cara Allah yang barangkali tidak bisa kita duga, tidak kita nyana. Tiba-tiba kita mengalami bencana, mengalami masalah, mengalami musibah yang harus mengeluarkan uang banyak. Nah, itu otomatis akan uang yang mestinya kita tumpuk terus hilang. Tapi kalau dengan berzakat, berinfak, bersedekah, mudah-mudahan kita terhindar dari segala mala bahaya, sehingga tidak keluar biaya-biaya yang tidak terduga, sehingga bala sedekah itu juga bisa menolak bala, bisa menghindarkan diri dari bala atau bencana. Karena itu sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama untuk mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan dari harta kita milik orang lain. Ibaratnya kalau kita menyembelih ayam itu disembelih dengan bismillah, itu udah benar, udah halal. Tapi ketika setelah disembelih langsung dimasak tanpa dihilangkan kotorannya, tanpa dihilangkan bul-bulnya, langsung dimasak dan langsung dimakan, tentu saja akan jadi masalah. Kotoran campur daging jadi nggak enak, mungkin jadi tidak menyehatkan. Begitu juga ibaratnya kalau harta yang kita miliki itu masih tercampur dengan harta orang lain, harta lisa'il wal marhum, untuk orang yang minta-minta dan tidak meminta-minta, itu dengan cara melakukan zakat dan infak. Kita masih banyak orang-orang yang perlu dibantu, yang mungkin pemerintah sendiri kewalahan. Kita tahu bahwa DIY termasuk daerah termiskin di Jawa. Artinya angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi. Di situ masih banyak orang-orang yang butuh bantuan, butuh uluran tangan. Nah, dengan melalui zakat, infak, dan sedekah ini, maka mereka bisa terentaskan, bisa teratasi. Dan
ini manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang taat kepada ajaran Allah, umat Islam yang baik, bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan ajaran Allah, ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.